Jonathan Dwight Jones atau yang lebih sering dikenal Jon Jones lahir pada 19 Juli 1987 di Rochester, New York. Dia berada dalam keluarga yang sangat berorientasi pada olahraga. Jon menunjukkan bakat atletik sejak usia muda. Dia pertama kali berpartisipasi dalam gulat di sekolah menengah. Jon Jones juga menunjukkan keunggulan dalam disiplin tersebut, dan pada akhirnya memilih untuk melanjutkan karir gulatnya di tingkat perguruan tinggi. Jon awalnya berkuliah di Iowa Central Community College, tempat dia mendapatkan banyak penghargaan di cabang gulat atau wrestling. Meskipun begitu, dia tidak bertahan lama di dunia gulat di perguruan tingginya karena dia menemukan ketertarikan yang lebih besar pada dunia bela diri campuran atau mixed martial art. Jon pertama kali tertarik pada mixed martial art setelah melihat salah satu teman gulatnya beralih ke olahraga tersebut. Setelah beberapa bulan berlatih MMA di level amatir, Jon merasa menemukan tempat yang tepat untuk mengembangkan kemampuan bela dirinya lebih lanjut. Menariknya, walaupun dia baru memulai latihan MMA, teknik gulatnya sudah cukup solid dan menjadi fondasi utama dalam karirnya di dunia MMA. Gulat atau wrestling menjadi dasar bagi permainan takedown dan kontrolnya yang luar biasa di dalam oktagon. Namun dia juga dengan cepat menambah skill strikingnya. Dan teknik striking yang bisa dibilang memiliki level yang sulit untuk diaplikasikan seperti spinning elbow dan juga kontrol clinch yang unik yang membuat Jon Jones menonjol dan berbeda dari petarung-petarung lainnya. Peralihan dari gulat ke MMA ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga sebuah perubahan besar dalam cara Jon Jones melihat suatu olahraga. MMA memberi Jon Jones kesempatan untuk mengasah berbagai skill dan juga keterampilan, termasuk striking, grappling, dan strategi dalam menghadapi lawan dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda. Dengan fondasi gulat yang kuat dan pola pikir yang terbuka terhadap ilmu yang baru, Jon Jones mampu berkembang dengan sangat cepat. Setelah mengikuti beberapa pertandingan amatir, Jon Jones memulai debut profesionalnya pada April tahun 2008. Dan ini hanya beberapa bulan setelah dia mulai berlatih MMA. Kemenangannya dalam debut tersebut membuka jalan baginya untuk segera berkompetisi di UFC. Jon Jones memulai debutnya di UFC pada tahun 2008, tepat setelah memulai karir MMA profesionalnya yang hanya beberapa bulan sebelumnya. Meskipun masih sangat muda, di mana dia berusia 20 tahun, Jon Jones menunjukkan bakat yang luar biasa dan kemampuan yang tak terduga ketika dia berada di dalam oktagon, terutama dengan kemampuan gulatnya yang kuat dan strikingnya yang sangat kreatif. Pada 19 Maret tahun 2011, di usianya yang beranjak 23 tahun, Jon Jones meraih gelar UFC Light Heavyweight dengan mengalahkan Mauricio Shogun Rua pada UFC 128. Kemenangannya ini menjadikannya juara UFC termuda dalam sepanjang sejarah. Jon Jones juga sangat dominan dalam pertarungan tersebut, menggunakan striking dan grappling dengan sangat efektif. Setelah berhasil merebut sabuk, Jon mempertahankan gelarnya dengan dominasi yang luar biasa. Pada tahun 2011 hingga tahun 2015, dia berhasil mempertahankan gelarnya dalam berbagai pertarungan penting melawan petarung-petarung terbaik di divisinya. Beberapa kemenangannya yang populer termasuk seperti mengalahkan Rashad Evans, Quinton Rampage Jackson, dan Lyoto Machida. Namun pada tahun 2015, Jon Jones menghadapi masalah di luar oktagon yang mengarah pada penangguhan sementara pada gelarnya. Setelah insiden tabrak lari yang melibatkan Jon Jones, UFC memutuskan untuk mencopot gelarnya dan juga dia harus menjalani periode absen yang cukup lama. Jon Jones kembali bertarung di UFC pada tahun 2016 dan merebut gelarnya kembali dengan kemenangan kontroversial atas Daniel Cormier di UFC 214. Meskipun kemenangannya kemudian dibatalkan setelah tes doping dan dinyatakan positif menggunakan doping. Pada akhirnya, Jon Jones dinyatakan bersalah atas pelanggaran doping dan gelarnya kembali dicopot. Meskipun begitu, Jon Jones kembali ke UFC pada tahun 2018 dan merebut gelar kembali dengan kemenangan yang cukup kontroversial atas Alexander Gustafsson pada pertemuan pertamanya. Pada UFC 214 di tahun 2017, mereka bertemu lagi
Namun, kemenangan Jon Jones dicabut karena kegagalan tes doping C239 pada Juli tahun 2019, di mana Jon Jones berhasil mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Cormier melalui unanimous decision dalam pertarungan yang sangat emosional. Setelah sukses besar di divisi light heavyweight, Jon Jones memutuskan untuk bergerak naik ke divisi heavyweight, yang pada akhirnya kembali bertarung pada UFC 285 pada tahun 2023. Di UFC 285, dia mengalahkan Ciryl Gane untuk merebut gelar heavyweight di UFC. Dengan dominasi yang luar biasa, yang menandakan kebangkitan kembali dari petarung yang dianggap sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Kemenangan ini menguatkan status Jon Jones sebagai petarung dengan kemampuan serba bisa, yang dapat berkompetisi di berbagai divisi, dan membuatnya semakin dekat untuk membuktikan dirinya sebagai fighter atau petarung UFC terbaik sepanjang masa. Jon Jones dikenal tidak hanya karena bakat yang luar biasa di dalam oktagon, tetapi juga karena kepribadian yang penuh dengan kontroversi di luar oktagon. Kehidupannya di luar arena pertarungan seringkali disorot oleh masalah hukum yang menciptakan gambaran petarung yang tidak hanya cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki sisi yang sangat gelap dan penuh konflik. Jon Jones seringkali digambarkan sebagai pribadi yang sangat percaya diri. Kepercayaan diri ini seringkali terlihat dalam sikapnya, baik saat press conference maupun di dalam oktagon, di mana dia dikenal selalu tampil dengan tenang dan mengendalikan jalannya pertarungan dengan penuh dominasi. Namun, di balik kepercayaan dirinya, Jon Jones juga seringkali terjebak dalam situasi yang kontroversial. Beberapa kali, dia terlibat dalam insiden yang merusak nama baiknya atau merusak reputasinya, termasuk masalah hukum yang mempengaruhi karirnya. Masalah-masalah ini seringkali mencerminkan sisi impulsif dan kurangnya kontrol diri, yang bertentangan dengan citra profesional yang seharusnya ditunjukkan sebagai seorang atlet kelas dunia. Salah satu kontroversi terbesar dalam karir Jon Jones terjadi pada tahun 2015, ketika dia terlibat dalam kecelakaan tabrak lari. Setelah menabrak sebuah mobil yang berisi seorang wanita hamil, Jon Jones melarikan diri dari tempat kejadian. Hal ini menyebabkan dia dicopot dari gelar UFC Light Heavyweight dan dihukum dengan beberapa tuntutan hukum. Lalu pada tahun 2016 dan 2017, Jon Jones menghadapi masalah doping yang membuatnya dicopot dari gelar UFC untuk kedua kalinya. Pada tahun 2016, dia diuji positif untuk penggunaan substansi terlarang yang mengandung clomiphen dan letrozole, yang mengarah pada penghapusan kemenangannya di UFC 200 dan juga absen dari UFC dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 2017, setelah kembali untuk menghadapi Daniel Cormier di UFC 214, dia kembali gagal tes doping. Kali ini karena penggunaan turinabol, yang mengakibatkan dia dicopot dari gelar juaranya kembali. Selain insiden tabrak lari dan masalah doping, Jon Jones juga terlibat dalam beberapa masalah hukum lainnya, termasuk beberapa dugaan penggunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Seperti pada tahun 2020, dia sempat terlibat dalam insiden dengan polisi di Albuquerque, New Mexico. Masalah hukum yang terus-menerus ini menjadi hambatan besar bagi karirnya. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa dan kemampuan untuk menjadi salah satu petarung terbaik sepanjang masa, masalah di luar oktagon seringkali merusak peluangnya untuk menjadi simbol teladan bagi para penggemar MMA dan atlet muda lainnya. Namun, meskipun menghadapi berbagai kontroversi, Jon Jones selalu kembali dan berusaha untuk membuktikan dirinya kembali sebagai seorang juara, baik di dalam oktagon maupun dalam upayanya untuk mengatasi masalah pribadinya. Kepribadian Jon Jones yang seringkali terlihat penuh dengan kontradiksi antara kepercayaan diri dan kegagalan untuk mengelola masalah pribadi menjadikannya salah satu sosok paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah UFC. Jon Jones memiliki gaya bertarung yang unik dan sangat efektif, yang telah membuatnya menjadi salah satu petarung terbaik dalam sejarah UFC. Gaya bertarungnya adalah kombinasi dari berbagai macam skill, teknik yang luar biasa, kecerdasan bertarung atau fight IQ, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai gaya atau style dari lawannya. Yang pertama, jangkauan yang luar biasa. Salah satu ciri khas gaya bertarung Jon Jones adalah jangkauannya yang sangat panjang.
Dengan tinggi badan 193 cm dan rentang lengan sekitar 218 cm, Jon Jones memiliki kemampuan untuk menyerang lawannya dari jarak jauh atau bisa dikatakan dari jarak aman. Bisa menggunakan pukulan seperti jab, lalu elbow, dan juga knee yang memanfaatkan jangkauannya. Dia seringkali memanfaatkan jangkauan ini untuk tetap berada di luar jangkauan lawan sambil tetap menyerang dengan sangat efektif. Yang kedua adalah striking yang kreatif dan variatif. Jon Jones dikenal dengan teknik striking yang tidak biasa dan sangat beragam. Salah satu teknik signature-nya adalah spinning elbow, yang bisa sangat efektif dalam jarak dekat dan seringkali mengejutkan lawannya. Selain itu, Jon Jones juga sering menggunakan front kicks atau tip untuk menjaga jarak, dan juga menggunakan knee dari posisi clinch untuk merusak pertahanan maupun stamina lawan. Dia tidak hanya mengandalkan pukulan lurus, tetapi juga lebih cenderung untuk berinovasi dengan teknik yang lebih kreatif di dalam oktagon. Yang ketiga, wrestling yang sangat kuat. Jon Jones memulai karirnya dengan dasar yang sangat kuat dalam gulat atau wrestling, yang menjadi bagian yang terintegrasi dari gaya bertarungnya. Dia juga sangat ahli dalam takedowns maupun sebaliknya, takedown defense, serta mengendalikan lawannya di oktagon. Ketika berada di posisi atas, Jon Jones mampu mengontrol lawan dengan sangat baik dan mencari kesempatan untuk melakukan ground and pound atau bahkan submission. Teknik gulatnya memungkinkan dia untuk mempertahankan kontrol dan menjaga lawannya agar tidak memiliki ruang untuk bergerak. Yang keempat, clinch dan kontrol jarak. Jon Jones sangat efisien dalam melakukan clinch, di mana dia bisa menggunakan elbow atau siku untuk menyerang atau memanfaatkan knee untuk merusak pertahanan lawan dari jarak dekat. Kemampuannya untuk mengendalikan lawan pada posisi clinch membuatnya sangat sulit untuk dilawan dalam pertarungan jarak dekat. Gaya ini juga membuatnya bisa mendominasi banyak petarung yang lebih kuat secara fisik, karena dia tahu bagaimana mengatur jarak dan menghindari kekuatan dari lawannya. Yang kelima, IQ bertarung yang tinggi. Keunggulan terbesar Jon Jones mungkin adalah kecerdasannya dalam bertarung. Dia sangat pintar dalam membaca pergerakan lawan dan beradaptasi dengan sangat cepat. Jon Jones tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, serta sangat terampil dalam mengubah strategi di tengah pertandingan. Kemampuannya untuk membuat lawan terjebak dalam permainan strateginya adalah kunci utama dalam kemenangan-kemenangannya yang sangat dominan. Yang keenam, pertahanan atau defense yang kuat. Meskipun lebih terkenal dengan kemampuan menyerangnya, Jon Jones juga memiliki pertahanan yang sangat baik. Dia jarang terjebak dalam posisi yang berbahaya, dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghindari serangan lawan. Jon Jones menggunakan head movement maupun body moving dengan efisien untuk menghindari pukulan maupun tendangan dari lawannya, serta menggunakan kakinya untuk bergerak dengan sangat cepat maupun untuk menjaga jarak. Secara keseluruhan, gaya bertarung Jon Jones adalah kombinasi dari teknik striking yang kreatif, penguasaan gulat yang luar biasa, serta kecerdasan bertarung yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan gaya bertarung lawan-lawannya. Inovasinya di dalam oktagon dan kemampuannya untuk mengontrol pertarungan membuatnya menjadi salah satu petarung paling menakutkan dan sulit dikalahkan dalam sejarah UFC. Jon Jones adalah salah satu petarung paling dominan dalam sejarah UFC. Dengan karir yang penuh dengan prestasi yang luar biasa, tetapi juga penuh dengan kontroversi. Dalam perjalanan karirnya, Jon Jones menunjukkan bakat yang luar biasa dengan gaya bertarung yang sangat terampil, didukung oleh fisik yang luar biasa, kecerdasan bertarung yang tajam, serta teknik striking dan gulat yang sangat efektif. Keunggulannya dalam mengendalikan pertarungan, baik dalam striking maupun grappling, menjadikannya petarung yang sulit untuk dikalahkan di dalam oktagon. Karirnya yang penuh dengan lika-liku menjadi bukti bahwa Jon Jones adalah sosok yang sangat kompleks, terkenal karena kemampuannya dalam oktagon, namun juga sering terlibat dalam masalah yang merusak nama baiknya di mata publik. Gaya bertarung yang penuh dengan variasi, mulai dari kontrol jarak, striking yang sangat kreatif, hingga penguasaannya dalam gulat, menjadikannya sebagai salah satu petarung yang paling sulit diprediksi dan dihadapi dalam sejarah UFC. Meskipun dengan segala kontroversi yang melekat padanya, Jon Jones tetap menjadi salah satu nama terbesar dalam dunia MMA. Perjalanan Jon Jones yang penuh dengan kontroversi dan prestasi akan mencapai puncaknya pada UFC 309, di mana dia akan menghadapi legenda UFC lainnya, Stipe Miocic. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik karena kedua petarung ini memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda
namun sama-sama luar biasa. Bagi Jon Jones, ini adalah saat untuk membuktikan dirinya sebagai petarung UFC terbaik sepanjang masa. Bagi Stipe Miocic, ini adalah waktu untuk membuktikan bahwa dia masih layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di divisi heavyweight. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, UFC 309 bisa menjadi pertarungan legendaris yang akan dikenang dalam sejarah MMA. Silahkan tulis prediksi kalian pada UFC 309 nanti. Kira-kira siapa yang akan keluar sebagai juara kelas berat di UFC? Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.